Merimbunkan dua cabang seperti ini masih menjadi kesulitan tersendiri ya. Berbeda dengan yang kita lakukan perimbunan dengan memakai 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang atau 6 cabang ya. Nah, sebetulnya kalau cara perimbunan itu ya dari awal itu semua prosesnya sama. Cuma untuk yang dari 2 cabang seperti ini sehingga terbentuk agak merimbun. Nah, itu memang agak sedikit sulit, butuh tahapan tersendiri dan juga waktunya lebih lama sedikit daripada kalian memakai yang 4 cabang teman-teman ya. Di sana lebih lama ini sedikit. Misalnya kalau proses ini ya dari stek awal kalian memiliki 2 cabang itu untuk menjadi rimbun sekitar 9 bulan ya. Tapi kalau untuk 4 cabang, 6 cabang, 5 cabang seperti itu 7 bulan itu sebetulnya sudah dapat kalian dapatkan ya rangkaian-rangkaian seperti ini. Ini sayangnya berbunga ya, ini membuat bingung nanti. Ini mau dipotongi bunganya ya di sana. Ini mau dipotong nih. Nanti saya jelaskan juga untuk perawatan pembungaan seperti ini jenis Supia. Setelahnya ya ini berbeda ya di sana ya, berbeda. Nah, ini yang kita bahas paling utama tentang perimbunan yang banyak mengeluh tentu dari 2 cabang seperti ini ya kisanak. Karena ini sebetulnya bisa diatur dengan kalian datar-datarkan atau kalian los sesuai gerakan alamnya, atau tunas itu muncul secara alami. Itu bagaimana kalian bisa biarkan ya. Kalian simak bahan-bahan yang akan saya tunjukkan. Nah, ini di sini ada beberapa bahan di sana, beberapa bahan yang mungkin nanti bisa membantu kalian untuk menerapkan cara penimbunan dengan memakai 2 cabang. Rata-rata kalau 2 cabang seperti ini di sana ya yang kalian dapatkan dari stek awal, ini usia sekitar berapa ya? 3 tahun kalau nggak salah. Lali aku. Nah, kemudian rata-rata ya, kemudian rata-rata yang kalian dapatkan ini sudah terbentuk arahnya, rata-rata loh ya, sudah terbentuk. Jadi tanpa dilakukan pengawatan, kalau ingin melakukan proses perimbunan melalui 2 cabang seperti ini ya, yang mana nanti yang dimainkan itu sebetulnya anak-anak tunas dari cabang-cabang ini di sana ya. Memang di sini rata-rata kita memakai perimbunan itu dari 4 cabang, 3 cabang dan seterusnya ya. 3 cabang ke atas. Kalau 2 cabang seperti ini memang pada dasarnya itu yang tumbuh secara alami di sana. Jadi juga banyak kita melakukan proses perimbunan melalui 2 cabang seperti ini ya. Nah, ini ya buat kalian, sekali lagi saya tegaskan ya, dari dulu loh ya, ini dari dulu sudah saya sampaikan, usahakan dalam stek permainan stek seperti ini ya, bagian bawah ini dibunuh di sana ya, dibuangi. Kalian ambil tunas yang tumbuh itu dari di atas ini ya di sana ya, di atas ini. Nah, kalau yang tumbuh hanya 2, nanti saya tunjukkan caranya. Kalau yang tumbuh kok 1, 2, 3, 4, nah itu bagus. Tinggal kalian merangkai pakai cabang, pakai kawat, itu lebih cepat ya. Kalau 2 cabang seperti ini memang agak lambat sedikit. Jadi bagian bawah ini musnahkan supaya ada peran batang ini nanti untuk memamerkan keindahan saat berbunga di sana. Jadi enggak, kerimbunan itu bukan dari sini banyaknya tunas-tunas dari sini, bukan di sana ya. Kerimbunan yang bagus itu dari atas sini, dari sekitar sini, entah 3 cabang, 2 cabang seperti itu. Jadi kerimbunannya itu yang bermain itu anak-anak tunas dari cabang-cabang seperti ini ya, bukan dari tunas-tunas alami yang tumbuh di sela-sela mata tunas. Ini kalau kalian biarkan tumbuh, nah semrawut jalan-jalan, nah ini ketutup, ini nanti akan ketutup, nggak ada indah-indahnya ya, nggak ada indah-indahnya. Nah, ini caranya kalian simak baik-baik ya. Ini kalian cukup memangkas bagian sini di sana ya, ini. Nah, di sini, ini di sini. Nah, pangkas seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya kalian pruning. Nah, ini pruning namanya ibu-ibu yang baru menonton video di sini ya, video gede brusnya ini. Ini namanya pruning.
Kadang ada yang nggak tahu pruning itu apa toh Pak Riz. Pruning itu membuang daun, istilahnya untuk mempercepat proses memunculkan tunas ya. Nih jadi seperti ini, tinggal dua cabang seperti ini ya. Kalian bisa seimbangkan rata, bisa dinaikkan sedikit, atau yang ini dinaikkan ini turunkan, itu terserah ya. Sebetulnya dalam dua cabang seperti ini ada dua tujuan ya di sana. Kalau ingin cepat memperbesar stek ya kalian los ya, los semuanya. Tapi dengan cara seperti ini juga, karena ini ori, secara perlahan ya stek ini juga akan ikut membesar kisanak ya. Itu rata-rata di sini itu nanti sekitar 1 tahun 2 tahun itu udah cukup besar stek ini ya, mengikuti perkembangan kerimbunan ya. Nih ya, setelah kalian tadi potong seperti ini, kalian pruning, ini nanti akan muncul tunas nih di sini nih. Nah di sini akan muncul tunas. Jadi setelah dilakukan pempruningan seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kalian pupuk ini ya. Kalian pupuk bisa kalian cairkan atau kalian taburkan di sini ya. Tujuan pupuk ini untuk cepat memunculkan tunas di saat pruning. Nah ya kisanak ya. Tapi kalau kalian hanya potong pucuk saja, potong seperti tadi saja tanpa membuang daun-daunnya, ini rata-rata tunas membawa bunga. Tapi kalau dilakukan pembruningan seperti ini yang muncul apa itu, tunas ya. Tunas tuh kan dua cabang itu rata-rata pembentukannya sudah sangat seimbang. Jadi cukup kalian lakukan pemangkasan seperti ini ya, kemudian di pruning. Nah ini cara mudah loh seperti ini, dan ini memang rata-rata di sini juga kita lakukan ya. Nih seperti ini. Nah ini ada yang tumbuh, biarkan ya. Ini sudah ada yang tumbuh, dibantu satu ya, jadi dibuangi semua daunnya ya. Nih nanti akan muncul tunas. Jadi langkah selanjutnya nanti akan kita tunjukkan di sana, karena di sini nggak ada bahan ya. Rata-rata di sini pembibitan dan sudah jadi. Karena proses perembunan seperti ini kita lakukan itu umumnya di musim penghujan ya. Nah langkah selanjutnya apa? Setelah muncul tunas ini nanti kalian bisa merangkainya itu di situ ya. Jadi bukan ini dirangkai-rangkai, enggak. Rata-rata dua cabang memang selalu kita lakukan proses seperti ini di sana ya. Ini tuh ya. Nih nanti akan muncul tunas. Ini pasti muncul tunas dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi loh ya, dipupuk. Nih muncul tunas seperti ini. Kita buat mudah saja, tunasnya dua lah, dua sini ya, atau tiga sini. Nanti tunas ini dirangkai, atau kalian bisa lakukan potong pucuk pruning seperti ini lagi. Nah kan otomatis tunas ini akan tumbuh ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini seperti itu. Jadi kalian bisa lakukan potong pucuk pruning lagi. Kalau tanpa dilakukan pemangkasan, itu sistem pemangkasan lah ya. Kalau tidak dilakukan cara pengawatan, jadi sistem pemangkasan. Kalau hanya seperti ini, misalnya sudah muncul tunas ya, kalian potong pucuk misalnya di sini langsung di pruning, itu kalau di sini sistem pemangkasan, dan cara seperti itu lama. Tapi kalau ini misalnya muncul tunas nanti agak memanjang segini ya, sekitar segini, kita rangkai dengan kawat, datarkan itu, proses seperti itu akan lebih cepat ke sana ya, akan lebih cepat untuk kalian dapatkan kerimbunan sesuai keinginannya. Jadi kenapa sampai seperti sampai 1 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun setengah, itu proses berkelanjutan. Tapi kalau ingin berkelanjutan itu merimbunkan, melebarkan lagi seperti itu di sana. Tapi kalau hanya untuk merimbunkan, bentuknya agak merimbun, itu dengan cara seperti ini dari stek mati itu rata-rata di sini 8 bulan maksimal 9 bulan di sana itu sudah rimbun bagus ya. Jadi seperti itu caranya ya untuk yang dua cabang seperti ini. Nanti kita tunjukkan proses selanjutnya. Kira-kira untuk ini sekitar 1,5 bulan lah. Enggak ada ya, 1 bulan mungkin sudah agak memanjang. Dengan cara ini cepat segera dipupuk. Sebelumnya juga media yang saya sampaikan ya, media ini harus pakai media penyuburan. Ini dari polybag yang kecil ya, polybag kecil, muncul akar sekitar 1 bulan ya, langsung kita pindahkan ke media penyuburan. Ini untuk mempercepat media ini memunculkan tunas-tunas dan menyegarkan lah istilahnya. Tanaman ini kan balita di sana, kita masuk ke kategori tanaman balita ya. Jadi butuh nutrisi yang tinggi, makanan yang bagus supaya balita itu cerdas, sehat. Nah jadi seperti itu. Jadi media seperti ini berbeda dengan tanaman yang siap pajang. Tanaman yang siap pajang itu tanaman yang sudah betul-betul jadi
berbunga, mau berbunga misalnya, mau dibungakan, jadilah istilahnya siap pajang. Nah itu berbeda medianya di sana. Kalau tanaman seperti itu kita masih kasih media seperti ini, rata-rata akan subur terus, jarang berbunga, susah untuk berbunga. Nah tadi tentang bagaimana cara dasar dari dua cabang. Nah sekarang ini tentang sufia, pembungaan sufia setelahnya ini agak ribet di sana ya. Jadi kalian tidak perlu melakukan pemangkasan pucuk ulang seperti Singapura atau yang lain ya. Karena rata-rata sufia ini, jenis ini munculnya bunga itu dari tangkai. Tangkai itu dari ketiak-ketiak daun rata-rata ya. Sehingga tunas yang cabang yang hasil pemotongan kemarin itu tetap saja segitu. Nah, ya, paham kan? Tetap saja segini. Ini dulu kita potong di sana. Kita potong cuma segini nih. Akhirnya hanya tumbuh segini. Ini kalau kita lakukan pemangkasan pucuk habis. Jadi jangan ya, usahakan hanya dibantu untuk membuang tangkai-tangkainya ya di sana tuh seperti ini. Dibantu membuang tangkai-tangkainya saja. Ini nanti akan berbunga lagi ya, berbunga lagi. Jadi seperti ini caranya, tanpa dilakukan pemotongan pucuk. Nah, pemotongan pucuk ini bisa dilakukan saat bunga ketiga. Jadi ini bunga pertama ya. Bunga kedua kalian bisa melakukan nih pemotongan hanya membantu membuang tangkai-tangkainya seperti ini ya. Nih jangan dilakukan potong pucuk. Ini nanti akan membawa bunga lagi. Akan membawa bunga lagi dengan cara dipupuk ya. Setelah ini tanpa dilakukan stres air dipupuk. Tuh seperti ini dibantu pemangkasan seperti ini. Ini bunga tua ya, bunga tua. Jadi kalau di sini memang nggak usah sayang-sayangan, namanya bunga tua seperti ini ayo dimusnahkan biar muncul bunga baru ya. Jadi caranya seperti ini untuk sufia. Rata-rata yang kita lakukan tanpa dilakukan pemotongan pucuk untuk pembungaan yang kedua, hanya cukup dibantu membuang tangkai-tangkainya seperti ini. Nanti kalau ini kalian lakukan pemotongan pucuk rusak, rata-rata akan semakin ke dalam. Nih cukup dibantu seperti ini, buang tangkai-tangkainya, setelah itu kalian pupuk. Jadi pemotongan pucuk ini bisa kalian lakukan ya pembungaan yang ketiga atau keempat ya di sana ya. Paham kan untuk proses seperti ini? Semoga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya.